Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang cara goreng saham. Loh, Pak Fir, kok Pak Fir ngomong cara goreng saham? Berarti saham itu digoreng ya? Nah, gini. Kita buang jauh-jauh dulu narasi bangku sekolah supaya Anda paham ya. Jadi jangan terjebak dengan narasi bangku sekolah. Saham itu ya digoreng supaya naik. Demand dan supply-nya ya dibuat. Nah, itu namanya kalau dalam pemeriksaan perdagangan semu atau insider trading atau cornering. Nah, selama cornering itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah transaksi afiliasi ataupun jual belinya dari pihak yang sama, ya aman-aman saja. Tapi apabila terbukti, ya Anda harus menghadapi tuduhan perdagangan semu. Bagaimana melihat saham-saham itu yang digoreng? Kalau Anda lihat secara normal, saham itu begitu market buka, pre-opening, sampai dia open, sampai dia tutup, kosong. Bidnya kosong, overnya kosong. Nggak ada yang pasang bid, nggak ada yang pasang over. Artinya apa? Saham itu nggak ada yang ngurus, ibaratnya digeletakin. Tidak ada yang maintain lah, ya, tidak ada yang ngerawat usaha. Tapi kalau pagi, begitu pra-opening buka, terus begitu market buka, Anda lihat bidnya mulai diisi 100.000 lot, setelah banyak. Nah, nanti dia bisa lihat kalau dia mancing dengan 100.000 lot, yang masang retail berapa? Mungkin tiba-tiba dia sudah jadi 250.000 lot. Nah, 250.000 lot ternyata porsi daripada retail 150.000 lot, porsi daripada bandar ataupun LP-nya 100.000 lot. Nah, mulai mereka pelan-pelan ngurangin porsi mereka. Nah, begitu naik jadi 175.000 lot, yang 25.000 lotnya di withdraw oleh mereka. Nah, jadi tetap jumlahnya 250.000. Tambah lagi 25.000 lagi, dia withdraw lagi 25.000. Lama-lama pasangan dia di pasar nol, nggak ada. Murni di pasar itu 250.000 lot itu adalah retail. Nah, kemudian dia mulai tarik sedikit, tarik overnya, dia gerakin beli satu lot. Makanya Anda sering lihat ada satu lot, 5 lot naik. Terus harganya di over tuh bergerak muter kayak meteran bensin. Nah, retail FOMO, takut ketinggalan kereta, langsung sapu, akhirnya sampailah arah. Begitu sampai di arah, lot yang tadi bid tadi 250.000 lot sudah naik menjadi 1 juta lot, ya. Nah, kalau dia sudah naik menjadi 1 juta lot, harga umpamanya 500 perak. Nah, si market maker LP tinggal ngitung, wah ini 1 juta kali 500 perak. Langsung dia hambur, pak, dia dump, dia jual semua, langsung ARB. Nah, contoh ARB hari itu ya 500. Nah, kalau ARB hari itu 500, bang, langsung 500 kali 1 juta lot, ya itulah profit dia hari itu langsung dapat. Biasanya setelah ARB panik, trader ataupun retail yang panik, biasanya yang masih punya duit makan lagi di ARB. Nah, kalau di ARB dia makan terus dia membal, dia bisa keluar. Tapi kalau di ARB dia makan terus nggak membal, artinya itu udah ibaratnya udah sial lah. Beli terus nggak membal, terus besok lagi ARB lagi. Nah, bisa saja besok terbang ataupun besok ARB lagi. Jadi kalau Anda lihat pola pergerakan di pasar itu dari dulu, dari saya mulai di pasar sampai sekarang udah tua saya, masih seperti itu. Dan cara trading seperti itu banyak di-copy, digunakan oleh market maker amatiran ataupun bandar-bandar amatir yang baru muncul kemarin sore. Anak-anak muda itu baru jadi bandar, caranya sama. Sedangkan cara kami para senior udah nggak kayak gitu lagi, udah beda.
Nggak kelihatan bahwa saham itu digoreng, nggak kelihatan bahwa saham itu digerakkan. Jadi saya ingin merubah mindset, makanya di podcast Bongkar Mindset saya itu akan cerita tentang bagaimana cara menggoreng saham, supaya Anda tahu bahwa saham itu digerakkan oleh market maker, saham itu digerakkan oleh liquidity provider. Jadi di pasar itu ada liquidity provider, ada market maker, ada block trader, ada small block trader. Nah, jadi mereka itu semua adalah konsorsium daripada menggerakkan saham itu. Jadi cara dan modus operandi mereka pun berbeda-beda. Jadi nanti saya akan sharing semua itu. Bapak ngajarin ini nggak takut kah? Nanti orang jadi market maker. Oh, nggak apa-apa, saya suka. Makin banyak, kita memerlukan 1000 market maker di Indonesia supaya market kita ramai. Semakin banyak market maker makin ramai. Oh, terus gimana Pak Fir? Saya udah pensiun. Saya udah 5-6, 4 tahun lagi saya udah pensiun dari pasar. Paling udah diterusin sama perusahaan saya, trader-trader muda saya punya 30 trader, mereka akan lanjutkan. Ya, saya udah pensiun, saya mau istirahat, mau jalan-jalan aja. Dan sambil jalan-jalan saya trading gold, karena trading gold saya bisa relax di mana saja saya berada dan 24 jam. Nah, jadi itu sedikit bocoran tentang cara menggoreng saham. Nanti di podcast saya akan kupas lebih dalam lagi dan lebih detail lagi. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.